Pada tanggal 29 Juni 1995, Sampung Baekwajom yang terletak di Seoul, Korea Selatan runtuh dan ratusan orang yang bekerja dan juga yang sedang berbelanja terjebak di dalam gedung tersebut. Bencana itu terjadi tanpa peringatan apapun. Kegagalan struktur tidak dapat dihindari dan berbagai peluang untuk meminimalkan korban jiwa sengaja dilewatkan. Sampung Department Store runtuh dalam kondisi gelap gulita dan meninggalkan tumpukan beton dan kebohongan sang pemimpin. Apa yang terjadi dengan pusat perbelanjaan mewah di daerah Gangnam, Korea Selatan? Di akhir tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an merupakan tahun yang penting bagi kota Seoul di Korea Selatan. Karena pada tahun 1987 Korea Selatan menjadi negara demokratis dan pada tahun 1988 Seoul menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas. Setelahnya terjadi ledakan pembangunan besar-besaran dengan ratusan proyek ambisius yang disetujui dan dibangun dalam skala waktu yang sangat singkat. Salah satu proyek tersebut dilakukan oleh Sampung Group pada tahun 1987. Mereka berencana untuk membangun apartemen di atas tanah bekas tempat pembuangan sampah tua di distrik Socho di wilayah Gangnam. Rencana awal pembangunan yang digagas oleh Sampung Group awalnya adalah bangunan apartemen, kemudian dirubah menjadi bangunan departemen store 4 lantai. Nah, pembangunan gedung itu dimulai tahun 1987 dan selesai di tahun 1990. Nah, jadi tidak lama setelah pembangunan dimulai, ketua grup Sampung bernama Lee Jun memutuskan untuk mengubah blueprint dan rencana bangunan apartemen 4 lantai yang diganti menjadi departemen store kelas atas. Pada saat yang sama, ia juga menambahkan lantai tambahan pada desainnya dan mengurangi jumlah penyangga serta ukuran penyangga di dalam gedung untuk memberi ruang bagi eskalator dan faktor estetik. Peraturan zonasi ketika itu mencegah keinginan Lee Jun sehingga bangunan besar diminta agar tidak digunakan seluruhnya sebagai departemen store. Nah, untuk menghindari peraturan itu, Lee Jun memerintahkan agar arena sepatu roda dibangun di lantai 5 yang baru saja ditambahkan di blueprintnya. Konstruksi Wusung merupakan pihak yang akan membangun departemen store tersebut. Namun ternyata pihak Wusung ini prihatin dengan usulan perubahan ini dan mencatat bahwa hal tersebut mungkin berpengaruh integritas struktural bangunan. Nah, ketika konstruksi Wusung menolak mentah-mentah untuk membuat perubahan yang diinginkan Lee Jun karena masalah struktur yang serius, tapi ternyata Lee Jun memutuskan hubungan dengan mereka dan menyewa tim konstruksi perusahaannya sendiri untuk mengambil alih pekerjaan itu. Departemen store tersebut dibuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 1990 dan menarik sekitar 40.000 orang per hari selama 5 tahun keberadaan gedung tersebut. Nah, bangunan Sampung Departemen Store itu sendiri terdiri dari 2 bangunan utama, yaitu sayap utara dan sayap selatan yang dihubungkan oleh atrium. Jadi ada 2 bangunan kemudian dihubungkan dengan atrium. Bangunannya ini berwarna pink atau merah muda. Mungkin kalau kita lihat di tahun 2024 ini sepertinya bangunannya kuno dan biasa saja. Tapi untuk sekelas tahun 1990-an, bangunan itu sangatlah mewah. Dan ternyata Sampung ini dibuat menjadi departemen store kelas atas. Seperti yang kita tahu, kalau membawa nama kelas atas berarti banyak barang-barang atau benda-benda kelas atas termasuk barang-barang yang branded. Ia memutuskan agar area lantai 5 tersebut seharusnya menjadi food court. Nah, kemudian dibangunlah lantai 5 itu semuanya adalah food court dengan dasar beton pemanas oleh sistem pipa air panas di bawah lantainya. Sesuatu yang malah akan menambah tekanan lebih besar pada tiang penyangga yang sudah harus menanggung beban lebih dari yang direncanakan. Selain itu ada 3 unit pendingin udara seberat 15 ton di departemen store tersebut yang kemudian dipasang di bagian atap yang kemudian menyebabkan tekanan struktural yang lebih besar lagi pada bangunan departemen store tersebut.
Pendingin udara tersebut juga sangat berisik dan menyebabkan keluhan kebisingan dari para pelanggan. Sebagai akibat dari keluhan tersebut, pada tahun 1993, unit pendingin udara tersebut diseret melintasi atap yang kelebihan beban, sehingga mengakibatkan keretakan. Nah, unit-unit pendingin itu dipindahkan ke bagian 5E, tempat di mana retakan paling terlihat di lantai 5 sebelum keruntuhan terjadi. Nah, retakan pada kolom-kolom tersebut memburuk karena kolom-kolom yang menopang lantai 5 tidak sejajar dengan kolom-kolom yang menopang lantai bawah. Desainnya berantakan, konstruksinya apalagi. Nah, setelah konstruksi selesai pada tahun 1990, banyak keluhan-keluhan dari tenan yang ada di departemen store tersebut mengenai kebisingan dari unit AC yang dipasang di atap departemen store. Sampung manajemen memutuskan untuk memindahkan mesin pendingin ke sisi yang agak jauh dari gedung. Kemudian prosedur pemindahan yang normal seharusnya adalah dengan menggunakan alat berat dan memerlukan derek untuk mengangkat unit AC dari satu tempat ke tempat lain. Namun yang dilakukan oleh pihak departemen store tersebut adalah justru bukan memindahkan unit AC dengan menggunakan alat berat, tapi menggunakan roller atau katrol yang digunakan untuk menyeret unit-unit AC melintasi atap gedung. Dari tahun 1990 ada beberapa keluhan, ada pernyataan-pernyataan tidak nyaman dari para pengunjung, tapi semuanya seperti tidak berpengaruh dan diabaikan oleh pihak departemen store. Hingga kemudian, di tanggal 29 Juni 1995 atau sekitar 5 tahun setelah departemen store itu dibuka. Ketika itu adalah hari yang sibuk di Sampung Department Store, seperti hari-hari lainnya. Orang-orang berkerumun datang ke sana membeli bahan makanan, pakaian, tas, furniture, mainan untuk anak-anak, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Nah, hal ini bukanlah hal yang aneh bagi sebagian besar orang di sana. Namun ternyata aktivitas di hari itu agak terganggu karena tiba-tiba saja suara keras pertama datang dari arah sayap selatan. Hal itu hampir tidak mengganggu pengunjung yang hanya mengeluh tentang gerakan yang tidak menyenangkan yang mereka rasakan. Nah, getaran yang terasa itu justru menyebabkan lempengan atap retak dan menghasilkan suara yang sangat keras. Dan selain terdengar suara retakan dan terasa getaran, ada juga serbuk-serbuk yang jatuh dari lantai atas. Nah, diduga serbuk-serbuk yang jatuh dari lantai atas itu karena sejumlah retakan kecil di atap departemen store. Namun ternyata retakan atap yang semakin membesar dan meluas dipercepat oleh getaran unit AC yang berada di lantai 5. Pada bulan April 1995, retakan ini terlihat di langit-langit lantai 5 untuk pertama kalinya. Jadi hanya beberapa bulan saja sebelum bangunan itu runtuh. Di tempat lain, ketua dari Sampung Group, Lee Ju, dan stafnya memutuskan untuk merelokasi beberapa toko dari lantai atas ke basement. Namun retakan yang terjadi itu diabaikan oleh pihak dari departemen store. Pada pagi hari di tanggal 29 Juni itu, jumlah dan ukuran dari retakan gedung tersebut meningkat secara dramatis. Namun bangunan departemen store itu masih tetap dibuka. Suara retakan yang keras terdengar di seluruh bangunan dan retakan itu muncul selebar 10 cm. Karena khawatir, pihak manajemen mematikan unit pendingin udara dan menutup bagian lantai paling atas yang terkena dampak paling parah dan mengadakan rapat dewan darurat. Nah, sebenarnya pada saat orang-orang penting dari Sampung Department Store itu sedang mengadakan rapat, diperkirakan pada saat itulah keruntuhan gedung tersebut sudah tidak dapat lagi dihindari. Sang ketua yang bernama Lee Jun itu hadir pada pertemuan darurat tersebut ketika gagasan untuk mengevakuasi seluruh gedung diucapkan. Lalu kemudian ia bereaksi dengan marahnya. Nah, pada saat itu juga ahli-ahli bangunan dipanggil ke lokasi atau ke bangunan departemen store untuk memeriksa parahnya situasi. Nah, kesimpulan mereka adalah penyangga lempengan itu pasti akan runtuh. Dan hal inilah yang menyebabkan plat bagian bawah mulai melorot. Sebagai solusi, sistem pendingin udara segera dimatikan untuk mencegah getaran dan keretakan plat lebih lanjut. Dewan kemudian menyimpulkan bahwa bangunan tersebut tidak aman dan semua orang di dalam departemen store harus dievakuasi. Semua orang yang hadir menyadari keseriusan situasi, kecuali ketua grup Sampung, Lee Jun.
Lee Jun saat itu sangat marah dengan penasihatnya yang mengusulkan hal bodoh yang hanya akan menyebabkan kehilangan pendapatan secara besar-besaran dengan ide evakuasi. Nah, Sampung Department Store yang merupakan departemen store populer di Seoul itu rata-rata memiliki arus perputaran uang masuk per harinya hingga mencapai $500 juta di tahun 1995. Wow, angka yang sangat luar biasa. Karena hari itu adalah hari yang sangat sibuk dan mengosongkan seluruh departemen store akan menyebabkan kehilangan pendapatan dalam jumlah besar, maka diputuskan bahwa evakuasi penuh tidak perlu dilakukan. Sebaliknya, hanya para eksekutif dan anggota dewan yang meninggalkan gedung termasuk Lee Jun. Mereka meninggalkan ribuan pengunjung dan staf termasuk menantu perempuan Lee Jun sendiri yang bekerja di sebuah toko di gedung tersebut. Nah, sebelum situasi semakin parah, departemen store itu awalnya masih dibuka. Belum ada evakuasi yang dilakukan oleh para pekerjanya. Hanya saja mereka memutus akses ke lantai atas. Waktu berlalu dan tanda-tanda keruntuhan terus muncul. Pada pukul 5:52 sore waktu setempat, serangkaian suara retakan keras terdengar di seluruh departemen store. Staf mulai melakukan evakuasi terhadap pengunjung, tapi sudah sangat terlambat. Atap bangunan itu langsung roboh dan unit-unit pendingin udara yang ditaruh di lantai 5 mulai terjatuh. Setelah jatuh ke lantai 5, kemudian jatuh sampai ke lantai bawah. Tiang-tiang penyangga yang sudah tidak lagi mampu untuk menyangga beban atau bobot dari setiap lantainya hancur dan mengakibatkan keruntuhan total. Hanya dalam waktu 10 detik saja penyangga-penyangga dari gedung itu mulai hancur dalam ledakan yang tidak terkendali. Nah, kehancuran itu terjadi di bagian selatan gedung. Pada saat bangunan itu runtuh hanya terdengar suara dentuman-dentuman saja. Lalu kemudian keheningan mulai menyelimuti area tersebut. Semua orang yang berada di sekitar wilayah departemen store itu tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Lalu tiba-tiba saja keheningan dari orang-orang yang berada di sekitar Sampung Departemen Store itu dipecah oleh suara sirine dan teriakan orang-orang yang bergegas menjauh dari lokasi runtuhnya bangunan. Beberapa saat setelahnya, ambulans dan tim penyelamat tiba di lokasi kejadian. Hanya dalam beberapa menit, segera dimulailah operasi penyelamatan. Jika bukan karena protes warga sekitar yang marah dan kerabat dari mereka yang terjebak di reruntuhan departemen store, jumlah yang diselamatkan memang akan jauh lebih kecil. Nah, dengan berbagai cara tim penyelamat terus mencari korban selamat di antara reruntuhan bangunan. Melalui beton dan baja yang telah hancur, tim penyelamat ini menggunakan alat berat untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Mereka mencoba untuk mendengar suara teriakan minta tolong atau suara-suara lain yang memang dibuat oleh para korban selamat untuk memberitahu tim penyelamat bahwa mereka masih hidup di bawah reruntuhan. Jadi pada saat proses penyelamatan itu, beberapa orang mencoba untuk menarik perhatian tim penyelamat dengan berteriak minta tolong atau menjerit sampai memukul pipa-pipa yang ada di sekitar mereka agar orang-orang dari tim penyelamat ini mengetahui di mana posisi mereka. Sayap selatan dari Sampung Departemen Store runtuh dan hanya memakan waktu kurang dari setengah menit saja. Tapi runtuhnya bangunan itu menyebabkan ratusan orang terluka dan terjebak di reruntuhan. Nah, pada saat proses evakuasi sedang berjalan, ternyata diketahui terjadi kebakaran kecil yang sebagian besar disebabkan oleh kendaraan yang tertimpa reruntuhan gedung. Namun pada saat itu kebakaran dengan mudah dipadamkan dan tim penyelamat mulai menggali lagi puing-puing reruntuhan bangunan dalam beberapa jam. Alat-alat berat digunakan untuk membantu memindahkan puing-puing yang tersebar untuk menyelamatkan mereka yang masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Namun pada saat proses evakuasi dilakukan, Wali Kota Seoul membatalkan operasi karena takut reruntuhan bangunan tidak stabil dan mungkin runtuh hingga menimpa tim penyelamat. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh Wali Kota kembali memicu protes dari penduduk sekitar.
Mereka meminta apapun dan bagaimanapun caranya tim penyelamat tetap harus menyelamatkan orang-orang yang masih terjepit di antara reruntuhan. Akhirnya setelah melakukan berbagai macam cara, tim penyelamat berhasil menarik dan mengeluarkan banyak orang dari reruntuhan bangunan. Beberapa diketahui dalam kondisi meninggal dunia dan beberapa lagi dalam kondisi terluka tapi masih hidup. 2 hari setelah runtuhnya bangunan departemen store tersebut, para pejabat secara terbuka menyatakan bahwa tidak ada lagi korban selamat yang ditemukan dan fokus operasi pencarian beralih pada pemulihan jenazah. Nah, ternyata pada saat pihak para pejabat ini mengatakan sudah tidak ada lagi orang-orang dalam kondisi hidup di bawah reruntuhan bangunan, justru masih banyak orang-orang yang harus diselamatkan karena mereka masih hidup. Nah, orang-orang ini bahkan harus bertahan hidup dengan meminum air hujan. Keinginan mereka untuk hiduplah yang akhirnya membuat mereka tetap hidup sambil menunggu tim penyelamat menemukan mereka. Nah, setelah mengetahui hal itu, akhirnya dilakukan lagi pencarian dan beberapa korban selamat ditemukan selama 2 minggu berikutnya. Nah, korban-korban yang selamat dan terlambat untuk diselamatkan ini selain bertahan dengan meminum air hujan, mereka juga menceritakan bahwa awalnya banyak sekali orang-orang yang selamat dan tertimpa reruntuhan bangunan. Tapi kemudian akhirnya mereka meninggal dunia bukan karena lamanya proses pencarian atau penyelamatan, tapi mereka justru meninggal setelah tim penyelamat, terutama tim pemadam kebakaran ini menyemprotkan air ke lokasi runtuhnya bangunan hingga akhirnya mereka tenggelam. Miris, mereka selamat dari runtuhan tapi tenggelam karena kelebihan air yang digunakan oleh pemadam kebakaran untuk memadamkan api kecil di reruntuhan bangunan. Korban terakhir berhasil diselamatkan setelah menghabiskan 17 hari di bawah reruntuhan. Usianya baru 19 tahun. Ia selamat melewati bencana tersebut dengan hanya beberapa luka ringan yang ada di tubuhnya. Total akibat bencana runtuhnya Sampung Department Store menewaskan 502 orang dan melukai 937 orang lainnya. Ini adalah keruntuhan bangunan yang tidak disengaja, yang paling mematikan, yang pernah tercatat pada saat itu dan akan tetap demikian selama lebih dari 1 dekade. Nah, keterangan menyedihkan justru diberikan oleh mereka yang selamat atau diselamatkan dari reruntuhan. Mereka menyebutkan awalnya sepertinya tidak ada sesuatu yang aneh dengan bangunan departemen store itu, hingga kemudian mulai dari suara-suara retakan, kemudian mereka juga merasakan getaran dan melihat serbuk-serbuk yang mulai berjatuhan dari atap. Nah, sebagian dari mereka menyadari sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Nah, tapi sebagian lagi tidak merasakan adanya keanehan hingga kemudian ketika salah satu unit AC itu jatuh, di sanalah orang-orang mulai merasakan ada sesuatu yang janggal dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Pada saat itu hanya dalam waktu beberapa detik berikutnya atap dari lantai 5 itu mulai roboh jatuh ke lantai dasar. Dan pada saat itu staf departemen store terdengar berteriak keluar. Nah, sejak saat itulah banyak orang yang berusaha untuk menyelamatkan diri, tapi tidak dengan staf yang berada di toko-toko departemen store tersebut. Sehingga kemudian dari 502 orang yang meninggal karena runtuhnya bangunan departemen store itu, 300 diantaranya diketahui merupakan staf toko departemen store tersebut. Setelah bencana runtuhnya bangunan departemen store, sebuah investigasi diluncurkan. Awalnya ada anggapan bahwa kebocoran gas mungkin telah memicu runtuhnya bangunan, atau mungkin juga runtuhnya bangunan itu disebabkan oleh serangan kelompok ekstrim yang telah direncanakan oleh agen-agen dari Korea Utara. Namun teori-teori itu segera dikesampingkan oleh penyelidik. Penyelidikan memutuskan untuk fokus pada kemungkinan kegagalan struktural dari bangunan departemen store. Pengujian awal terhadap puing-puing menemukan bahwa sebagian besar campuran beton yang digunakan di bawah standar terbuat dari semen dan air laut, dan beberapa di antara batang penyangga baja yang digunakan juga di bawah standar, yaitu ukuran yang tidak sesuai dan jumlah penyangga yang dikurangi. Penyelidik juga menemukan fakta bahwa jumlah dan lokasi tiang penyangga telah diubah seiring dengan perubahan tujuan bangunan. Hal ini diperburuk dengan diseretnya unit AC melintasi setiap atap yang akhirnya membuat retakan di gedung hampir tidak terelakkan lagi.
Setelah bencana itu, sang ketua yang bernama Lee Jun dijatuhi hukuman 10,5 tahun penjara karena kelalaian kriminal. Dia tidak sendirian dalam menerima hukuman penjara. Putranya yang bernama Lee Han-sang yang pernah menjadi CEO dari departemen store juga dikirim ke penjara selama 7 tahun karena pembunuhan yang tidak disengaja dan korupsi. Beberapa pejabat kota lainnya juga sempat dipenjara atau didenda karena menerima suap untuk mengabaikan kondisi bangunan yang buruk. Hukuman dari Lee Jung sendiri kemudian dikurangi menjadi 7 tahun 6 bulan setelah banding. Beberapa saat setelah Lee Jun dibebaskan, kemudian ia meninggal dunia karena penyakit komplikasi yang diidapnya. Nah, pada awalnya keluarga korban meminta ganti rugi rata-rata sebesar 250.000 US dollar per orang. Namun pemerintah kota Seoul yang mewakili pemilik toko atau pemilik departemen store menawarkan ganti rugi sebesar 220.000 US dollar untuk setiap korban dengan alasan bahwa pemilik toko tidak sanggup membayar lebih. Dan saat itu Lee Han-sang menyerahkan memo yang ditanda tangani bersama ke Seoul dan menawarkan seluruh kekayaan mereka untuk memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Akibatnya, grup Sampung berhenti beroperasi. Nah, penyelesaian ini melibatkan 3.293 kasus dengan total 375,8 miliar won atau sekitar 300 juta dolar. Pembayaran ganti rugi selesai pada tahun 2003. Nah, sebelum meninggal, Lee Jun dan putranya setuju untuk menyerahkan semua aset mereka kepada pemerintah untuk digunakan memberikan kompensasi bagi mereka yang terkena dampak. Sampun Group sudah tidak ada lagi, namun hal ini bukanlah akhir dari cerita. Bangunan-bangunan di seluruh kota, terutama yang dibangun pada masa di akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an telah melalui beberapa kali pemeriksaan ketat. Dari ratusan bangunan yang diselidiki, ditemukan 1 dari setiap 7 bangunan yang tidak diinspeksi dan memerlukan pembangunan kembali secara signifikan dan hanya 1 dari setiap 50 bangunan yang dinyatakan aman sepenuhnya. Sampung departemen store dibangun pada masa dalam sejarah Seoul ketika kemajuan diprioritaskan di atas segalanya karena dibangun dengan cepat dan murah serta menghasilkan banyak kekayaan. Namun kekayaan tersebut dibangun di atas fondasi yang tidak stabil dan pada akhirnya tidak sebanding dengan dampak kegagalan yang sangat besar. Nah, Delvers, itulah sedikit kisah mengenai runtuhnya Sampung departemen store yang jelas menjadi salah satu bencana paling mengerikan di Korea Selatan. Kira-kira apa lagi topik yang harus dibahas di channel Tamara Delv yang mungkin kalian ingin tahu dan ingin gali lebih dalam lagi? Aku tunggu komen kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.